Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedang berpuasa jadi jawab salame. Ada lemes ya Pak? Ada lemes, maklum kempong sih. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Ayo bareng-bareng lah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan bareng-bareng Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wabil khusus Vice Presiden Kereta Api KAI Daob 3 Bapak Kiai Haji siapa tuh, saya lupa tadi. Siapa tadi lupa, Pak Sigit Winarto. Maka anallahu lituli hayatnya, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, amin. Allah berikan kekuatan sama beliau, ya Allah, amin. Allah berikan umur yang panjang sama beliau, as-sihata wassalamata fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya robbal alamin. Para manajer, asisten, hadirin walha yang gering dan yang gemprot. Ada yang gemprot? Ada. Yang gering, alhamdulillah. Ayo, mana suaranya? Gak apa-apa, kamu juga. Yang gembrot, sama dengan kiainya. Yang kaya, alhamdulillah. Yang miskin, ayo ragu-ragu. Alhamdulillah. Siapa tuh yang alhamdulillah yang miskin? Katanya pengen kaya. Yang miskin, na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, pertama, kita ini di bulan Ramadan. Namun di bulan Ramadan ini tidak bisa kita leha-leha. Apalagi kita adalah petugas negara yang tadi dijelaskan sama beliau. Ada beberapa poin, saya tertarik tadi. Pertama, bahwa pegawai kereta api 18 hari tidak pulang-pulang. Berarti sama dengan Bang Toyib, Pak. Saya ingat, Pak, ya, ada orang mencari harta. Artinya dalam bahasa wong Jawa sih kaya lah, berusaha. Ada orang berangkat pagi pulang sore. Ada lagi berangkat siang pulang malam. Ada lagi berangkat pagi pulang pagi. Kata siapa? Kata nyanyian, Pak. Iya benar. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais. Wah, Pak, ada apa-apa juga. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompet. Wah, apa sih? Ada lagi yang terakhir, Bang Toyib karena nggak pulang. Lagunya hafal semua lah, Bang Toyib, Bang Toyib. Satu itu. Kemudian kita bulan Ramadan. Mari kita baca ayat Ramadan dulu biar bekah. Di Al-Baqarah surah kedua ada penjelasan tentang Ramadan. 183, 184, 185, 186. Justru penghujung ayat 180-an ini ternyata ada hubungannya dengan kegiatan doa bersama kita. Jadi kenapa Pak Kadaop 3 mengadakan doa bersama dalam rangka posko lebaran, menyambut Idul Fitri, melayani semua orang yang mudik? Ternyata ada hubungannya di ayat ini. Dan ayat ini ayat krusial, Pak. Kalau bisa jangan ketinggalan. Baik, yang pertama,
Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, kita ngeden-ngeden ning sore. Allah, enak temen. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Udah lemes Pak. Jangan diganti lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Pertama, saya mendoakan kita semua yang hadir di sini. Yang kedua, doakan saya juga Pak. Moga-moga saya berangkat selamat pulang. Jawab yang kompak. Berangkat selamat pulang. Berangkat sehat pulang. Berangkat tidak bawa berkat pulang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pak, Bu, dengar baik-baik. Kita di Ramadan ini naik level dari orang Islam menjadi orang beriman. Kalau Islam itu sama dengan Muslim, kalau beriman itu sama dengan mukmin. Di Ramadan kita dinaikkan levelnya sama Allah menjadi orang beriman. Kalau misalnya perintah itu untuk kita orang Islam, mestinya kalimatnya ya ayyuhalladzina aslamu. Tapi Allah tidak kasih kalimat itu. Ya ayyuhalladzina apa sebab? Sebab kata Allah, kalau saya panggil yang berpuasa orang Islam, maka yakin tidak akan sanggup dan tidak akan mampu berpuasa di bulan Ramadan. Apa benar ayat ini? Mari kita buktikan. Di bulan Ramadan biasanya ini agak sepi. Pamflet itu ada Pak. Apa namanya? Spanduk ya. Selamat datang bulan, marhaban yaro, hormatilah orang yang itu Pak, dipasangnya di pasar, di bawahnya tukang es dawet, tukang es campur es kelapa. Ya Allah, yang makan dan minumnya orang, jawab, yang minumnya orang, yang dagangnya orang. Bukti orang Islam belum tentu bisa berpuasa. Yang kedua, tarik dari pasar ke dalam Pak. Di sana ada warung nasi alias warteg. Ternyata kalau di bulan Ramadan, warung nasi itu ditutup pakai apa namanya itu? Kain langsai atau yang buat mandiin jenazah. Karena warung hantu sih. Pak Kadaop, lihat. Kalau warung nasi warteg bulan Ramadan, itu kepala dan badannya nggak kelihatan, tapi kaki di bawah banyak. Kira-kira kaki di sini ada nggak di sana nih? Tidak ada ya. Jangan-jangan ada kaki di sini yang di sana nih. Itu satu bukti bahwa orang Islam belum tentu bisa maka Allah naikkan level kita menjadi orang beriman. Satu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maaf, kita orang pesantren bisa dibahas. Kalau diwajibkan, mestinya Quran menggunakan wajabah. Kalau dipardukan, parodo usolli fardaz zuhri. Kenapa menggunakan kutiba? Maknanya dituliskanlah. Kok puasa dituliskan? Dituliskan kewajibannya. Kenapa puasa dituliskan kewajibannya? Karena dia naik tingkatnya Pak. Ketika Allah perintahkan sholat, cukup aqimus sholat, dirikan sholat. Ketika ngomong zakat, wa atuz zakat, keluarkan zakat. Tapi begitu puasa istimewa. Apa istimewanya? Ada dua perintah. Ada perintah lisan, ada perintah tertulis. Mana yang lebih kuat?
Perintah tertulis. Kalau perintah lisan, Pak Kadaop, Pak Vivi ini, Vice Presiden kita ngomong sama Pak Ketua DKM. Pak Ketua DKM menjelang Lebaran, mari dicet, mari dirapihkan supaya begitu Idul Fitri masjidnya bagus. Tiba-tiba hujan terus. Laporlah terjadi perubahan atau pengecualian. Perintah lisan bisa berubah. Beda dengan perintah tertulis. Ada kop suratnya, ada tanda tangannya, ada capnya. Artinya puasa adalah perintah resmi. Mari kita lihat. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu itu biasanya ada namanya palang merah. Betul, Bu? Betul, PMI. Saya mau tanya, ketika PMI ibu sholat nggak? Jawab, nggak sholat. Berapa hari perempuan tidak sholat ketika PMI? Ada yang 3 hari, ya. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Ada juga 5 hari sudah selesai, ditambah sendiri 2 hari bonus. Kerasa banget. Nambah sendiri. Saya mau tanya sekali lagi, ibu-ibu ketika PMI dan tidak sholat, bayar enggak sholatnya? Dikodok enggak sholatnya? Pak Vivi malah nggak ngerti nih, nggak dibayar, nggak dikodok. Hebat. Tadi makanya saya bilang ini Pak Kiai, Pak. Nah, ketika sholat ditinggalkan, PMI boleh tidak dibayar. Tapi jangan coba-coba urusan puasa. Begitu masuk bulan Ramadan, PMI berapa hari ditinggalkan harus digantikan pada hari berikutnya. Tidak bisa tidak bisa diganti. Satu. Yang kedua, kutiba alaikumus siam. Siam maknanya puasa. Ada siam, ada saum. Awas, beda. Kalau siam menahan makanan, minuman, hawa nafsu. Tapi kalau saum dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini puasanya para nabi dan rasul. Yang puasa kita itu puasa menahan. Makanya siam itu padanan katanya imsak, menahan. Jangan sampai ada 1 tetes air pun masuk. Makanya orang puasa itu disiplin. Begitu wudhu, kumur-kumurnya 3 kali, keluar airnya sekali lah, dicurigai. Kemana yang kedua? Saya yakin, walaupun tidak ada orang kumurnya 3 kali, keluarnya 3 kali. Yang kedua, di Ramadan ini sesuatu yang halal, tempe, tahu halal, begitu masuk siang Ramadan berubah menjadi haram. Kapan halalnya? Tunggu maghrib. Bapak jawab ya, kapan halalnya? Tunggu maghrib. Top. Makanan minuman yang halal di bulan Ramadan, siang Ramadan berubah menjadi haram. Kapan halalnya? Top jawabannya. Istri suami halal di siang Ramadan berubah menjadi kapan halalnya? Kok maghrib sih? Cepet amat. Ntar habis terawih. Agak longgaran. Betul ya? Agak longgaran. Ya Allah, Pak Vice Presiden Pak Pipi begini. Saya terkadang ingin mengingatkan kita sebagai orang tua ya. Kita sebagai orang tua. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu punten, waktu saya masih kecil. Saya dengan beliau ini umurnya nggak beda jauh. Saya tahun 75, beliau tahun 78. Ketika itu ibu saya sambil nyuci piring, sambil nyanyi, Pak. Beliau nyanyi, saya dengerin sambil nyuci piring. Tapi nyanyian beliau ada pelajarannya,
ada hikmahnya buat saya. Sampai hari ini, walaupun ibu saya sudah tidak ada, sudah berpulang ke rahmat Allah, semoga Allah berikan ampuni dosa dan kesalahannya. Nih kita doa semua ya, semoga ayah, ibu kita, orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmat Allah, ya Allah ampuni dosa dan kesalahannya, terima segala amal baiknya, berikan cahaya di dalam kuburnya, luaskan alam barzahnya, dan jadikan kuburnya raudhatum min riyadil jinan, sebagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Saya lanjutkan. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Ayo serempak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau shollu alaihi, nggak apa-apa. Nah, dulu ibu saya kecil dengerin apa kata ibu saya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya Pak Kanau sama ibu saya, Ma, di zaman jahiliyah ada apa, Ma? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Lahirnya di mana, Ma? Di Bandung apa di desa apa ini? Daerah apa ini? Di Cirebon. Lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah. Anunya siapa, Ma? Namanya siapa yang lahir di kota Mekah, hijrahnya kota Madinah? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya. Terus siapa lagi keluarganya, Ma? Abdullah nama ayahnya, Abdul Muthalib kakeknya. Terus apa lagi, Ma? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa sih ngangkat, Ma? Yang ngangkat Pak Pipi apa Pak Ketua DKM, Pak? Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah yang kuasa? Pencipta alam. Ayo bareng-bareng. Pencipta alam. Dari syairnya ibu saya tahu sejarah Nabi. Siapa namanya, lahirnya di mana. Bahkan ada kalimat tauhid di situ. Siapa Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Punten Pak Pipi, ibu saya itu bukan anggota dewan, bukan Daop 3 Cirebon. Beliau itu anggota ibu rumah tangga. Ibu saya Pak Pipi bukan S1, Pak, bukan S2, S3 atau profesor dokter, bukan. Ibu saya itu esteller. Tahu nggak esteller, Pak? Tahu nggak esteller? Esteller itu sekolah SR nggak tutup, ketumpu kawin. Apa kok? Bahasa Indonesia apa? Keburu kawin. Iya. Tapi Pak, yang diajarkan ibu saya kepada saya sampai hari ini masih terngiang. Begitu saya, ibu tidak ada, begitu saya punya anak, saya ajarkan sama anak saya juga. Bagaimana saya punya anak, namanya Agung. Gung, sini Gung. Bapak sambil nyuci piring, dengerin ya Gung ya. Saya nyanyi, bikin syair untuk anak saya. Putra putri Nabi ada 7 orang. Apa enggak? 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Agung jadi paham, Pak, putra putri Nabi. Lah anak zaman sekarang ibunya ngajarin apa? Yo ayo harap nanti Bu, mau kemana?
Yuk, yuk, ayo putar ke kiri, Nona, ke kiri, ke kanan. Pantes suaminya pada puyeng. Istrinya muter-muter aja sih. Ya Allah, ada lagi yang lebih hebat, Ibu-ibu ngajarin anaknya apa? Nyanyiannya. Lalai, 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 panggil aku. Tuh apa? Abang jarang pulang, aku jarang. Nah, apa katanya Pak? Sallu ala Nabi Muhammad. Balik lagi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dituliskan kewajibannya atas orang-orang sebelum kamu. Ternyata puasa itu dulu pernah ada tradisi puasa, yaitu dimulai zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam itu 30 hari 30 malam, Pak Pipi. Tidak buka, tidak minum, tidak menyentuh istri. Wah, nggak akan kuat kita. Turunlah puasa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama turun, begitu masuk maghrib, langsung stop. Tidak boleh ngemil, tidak boleh ngopi, tidak boleh ngerokok. Wah, yang paling berat tidak boleh ngerokok. Di sini ada nggak yang suka ngerokok? Wah, ahli hisab. Ada nggak ahli hisab? Ya Allah, Pak Pipi. Slogannya ahli hisab nih. Lebih baik tidak makan daripada tidak. Kata Pak Pipi, wah ya nggak enak kalau tidak makan sih. Ya, betul nggak? Yang enak makan dulu baru. Setuju nggak? Makan dulu baru. Ayo ahli hisab jawab. Lanjut. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kita ambil langsung anunya apa nanya intinya. Ternyata tujuan berpuasa itu adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu bukan barang geletak digawa. Itu takwa, Pak. Karena kadang-kadang jamaah salah persepsi kata kiainya nih. Saudara-saudara, mari yang bagus-bagus kita bawa, yang jelek-jelek kita tinggallah. Sendal kiai bagus ya dibawa dengan sendal dia yang jelek ditinggal, kan begitu. Takwa itu, Pak, wako yako wiko yata. Apa maknanya? Hati-hati, meningkatkan kewaspadaan. Maksudnya bagaimana? Sedia payung sebelum, sedia senter sebelum gelap, sedia payung sebelum hujan, sedia senter sebelum. Apa maksudnya? Begini, apabila kita sudah sedia payung dalam perjalanan, begitu hujan payung dibuka rusak, tiada berdosa. Maksudnya kalau ada pegawai KAI tiba-tiba di bulan Ramadan lupa, begitu berangkat ke kantor dapat sayur lontong 1 mangkok, begitu selesai makan baru ingat, ya Allah bulan Ramadan, lanjutkan. Berarti rezeki, lanjutkan, tiada berdosa. Awas, tidak berdosa dan tidak batal puasanya. Wes, begitu habis sholat zuhur lupa lagi, dapatlah empal gentong. Dapat empal gentong semangkok, selesai ingat lagi, ya Allah saya puasa Ramadan, lanjut Pak, jangan berhenti, dapat ibadah puasanya, pahala puasanya dapat, tidak batal, tidak berdosa. Mau pulang lupa makan nasi goreng. Wah, masa lupa terus? Maknanya begini, kalau tidak disengaja atau lupa itu tiada berdosa. Contoh, ibu-ibu masak lupa nyicipin masakan, nggak apa-apa. Yang berdosa itu apabila sengaja. Sengaja tidak berpuasa, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu bagus, maupun dalam keadaan terang-terangan, berarti dia telah melawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berdosa. Ya, wis. Kemudian yang kedua, ayyaman ma'dudah. Paman kana maridun au ala safarin. Awas, boleh tidak puasa. 1 catatan, sakit. Kalau ada orang sakit boleh tidak puasa. Kiai, tetangga saya tidak puasa, biarin,
mungkin sakit nggak apa-apa, boleh nggak puasa. Orang habis fitness Pak Kiai, masa sakit? Oh, mungkin belum balik. Wah, anaknya udah 3 Kiai, masa belum balik? Oh, mungkin bukan Islam. Wah, habis jamaah zuhur sama saya, masa bukan Islam? Oh, mungkin yang keempat, hilang akalnya. Boleh tidak puasa dengan catatan orang gila. Orang yang paling sibuk adalah orang gila. Orang gila sibuk, Pak. Pagi-pagi bawa kresek ke kanan sana, kelor. Bawa kresek lagi kemari. Oh, ini yang paling sibuk itu orang gila. Maka orang gila itu saking sibuknya tidak sempat sholat, tidak sempat puasa. Jadi nggak puasa nggak apa-apa karena orang gila. Jadi kalau di sini ada yang tidak sholat dan tidak puasa, berarti lebih dari lah. Kalau dalam bahasa pujian ada Pak, tapi ini pakai bahasa Jawa. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejang. Ayo sih dicabut, dijawab. Tanggane tuku kijang, tangi turu Latop, tanggane tuku apansa, tangi turu bari ngelus. Oke, tanggane tuku sedan, ora waras malah tambah. Oh, tanggane tuku pajero, atine panas. Lagi ya, durung kompak. Ini saya karang tadi malam buat Pak Pipi sebenarnya. Tanggane tuku kijang, tangi turu. Yang kompak sih, kijang. Tanggane tuku apansa, tangi turu bari ngelus. Tanggane tuku sedan, ora waras malah tambah. Tanggane tuku pajero, atine panas. Bakal jare wong Persi, jabo jero. Sallu ala Nabi Muhammad. Langsung doa aja dah. Lanjut aja. Siap. Baik, siap Barakallah. Saya doakan selamat. Doakan Pak Pipi perjalanannya selamat, sehat, as-sihata wassalamata fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayyaman ma'dudah. Paman kana minkum maridun au ala saparin. Orang safar di kereta api perjalanan boleh tidak berpuasa. Apalagi jaraknya lebih dari 80 kilo. Cuma begini, zaman dulu sama zaman sekarang kan beda bepergian tuh. Kalau dulu naik pedati ya Kang, naik pedati Pak Ketua DKM, terus naik apa lagi? Naik sepeda. Ya wajar lah kalau tidak berpuasa. Sekian mau Jakarta numpake Alphard. Anak ACE pirang jam Jakarta, 3 jam, masa ora puasa? Tapi ya ora apa-apa, bukan ora puasa Kak, menghormati tawarane Gusti. Au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Orang yang tidak berpuasa ketika sakit dan ketika berpergian, maka boleh diganti dengan hari berikutnya. Yang paling lucu, anak uang puasa beli, jawab ya, puasa sholat jamaah tadarus iku Idul Fitri nganggo klambi anyar. Wis nganggo klambi anyar iku tok kae ning arep ning masjid lu paling uluwe tuli cednike tuli takbiran bari nangis takbiran lu Allahu Akbar Allah. Nangis siapa? Puasa tadarus
sholat berjamaah, ikut takbiran nangis. Nangis siapa? Nangis si kambianyar tah. Wes pun. Terus kemudian apa lagi? Ayyamam ma'ad faman kana minkum maridun aw ala safar. Nah, siapa maning sing oli ora puasa? Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang boleh tidak berpuasa itu orang yang jompo, usia 80, 90, 100. Yang kalau dia berpuasa mengakibatkan sakit, pingsan dan mati, maka boleh diganti. Apa cara gantinya? Fidyatun ta'amu miskin. Dibayar puasa yang kamu puasa. Satu makan orang miskin. Sepira satu makan orang miskin? Sepiring nih. Selawane, sesegai, sesayur. Kira-kira pira? Kira-kira pira Pak? Kira-kira 20.000 ya? Wis digaya 20.000 bayar. Loh, bayar 20.000 satu hari 20.000. Ping 30 dina sama dengan 600.000. Wis hitung bae dewek lah. Wes, nah, paman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Pribenje, lamun kita ada wong siji, wong miskine. Nengan maksudnya wong siji, wong miskine mangane sepisan sedinaku. Ya ping telu ora. Esuk sapisan bedung. Sore berarti ping telu ping 20.000 sama dengan pira? Ah, kali sebulan berarti sama dengan hitung bedewek. Wisku lu wes wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi lamun berpuasa lebih baik jikalau kamu mengetahui siji. 2 ayat. Yang ketiga 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Awas, Ramadan iki adalah bulan diturunkannya mulane puasa ana ning bulan lamun Al-Qur'an mudune ning wulan Kapit berarti puasane wulan Simu konon ki iya. Dadine anak puasa karena Ramadan keturunan Al-Qur'an. Kenan. Al-Qur'an istimewa. Kenan. Allah duwe omongan. Omongan Allah sama dengan Al-Qur'an omongane Gusti. Allah Maha Suci, Al-Qur'an suci. Mulane tanah kang keturunan Al-Qur'an dinamakan tanah di tanah suci ku Mekah Madinah. Loro rong kena. Sapa bae, ningendi bae, kapan bae, yen keturunan Al-Qur'an membuat menjadi mulia. Contoh, malaikat Jibril dipanggil ning Gusti Allah. Jibril meneang. Apa Gusti? Cegnya tepai mandat Quran nah ning Kanjeng Nabi. Jibril begitu nempel karo Al-Qur'an langsung diangkat derajat ning Gusti Allah menjadi sayyidul malaikah. Menjadi pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril paling dur-dure sampai langit tepi itu. Malaikat saja disanggup. Loro. Al-Qur'an dibawa di malam hari. Malam hari nempel karo Quran, diangkat malam hari derajat ning Gusti Allah menjadi malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an tekaning Kanjeng Nabi diangkat derajat ning Gusti Allah menjadi Sayyidul Anbiya wal pemimpin 124.000 Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa dikumpulakan para nabi, semua memandang wajahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi sekalipun kalau dia tidak memandang wajahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam haram masuk surga. Yang kedua, Kanjeng Nabi dadi capek para nabi. Para nabi tidak sah kenabiannya kalau tidak dicap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi pun Mekah Madinah.
tempat turunnya Quran, diangkat derajatnya ning Gusti Allah menjadi sultanil buldan, pemimpin kota. Takoni ini gini, wong seluruh dunia pengen kabeh mau Mekah karo Madinah, nggih mboten? Nggih mboten? Bapak-bapak, ibu-ibu pengen haji beli? Jawab. Pengen umroh beli Mas Imam? Lah, berarti kapan pengen mana kabeh? Ning kana lupa. Iku bener tempat keturunan Qur'annya. Mekah, Madinah, Pak, Bu. Buah apa bayana wiwitane langka. Ulangi. Buah apa bayana wiwitane beda karo ning Cirebon. Dari ning Cirebon wiwitan apa bayana uwe yo nganan duwe pelem siji didol Mas Imam. Ini keranjangan ke apa ketua DKM? Para manajer, ya Allah, hei mene keranjangan di apa kah? Dilelang. Kita ku kabeli kanganan kene kewalik bokonge. Ari kang ayu kang gembleng didol. Ari kang wis gember bosok pojoke kah tembe dipangan. Mulane bi cerdas li urip ti. Awas, nanti ada ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini kunci rahasia. Mari kita amalkan, insya Allah akan menjadi orang hebat. Nanti ayat keempat ya, ini belum selesai. Mulane punten, kula bakal ngaji pamanukan. Ya Allah, iku tambak iwak, tambak udang, ya beli. Pirang-pirang temen. Kanggo apa? Ayo jawab. Didol, diekspor. Engkau bakal kambang kampul, tembe dipangan. Mulane otak blekecek baik. Ya Allah Gusti Pangeran. Wis, singkat langsung arep doa soalnya. Terakhir, ayat terakhir. Apa ayat terakhirku? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Awas ki, rongokna baik-baik. Inilah kunci puasa. Kenapa puasa ditutup dengan doa? Ternyata Pak, kenapa sih dari PV yang Bapak siapa namanya Pak? Pak Sigit Winarto, sebelumnya juga sama Pak Arif Fatur Rahman, sebelumnya juga Pak Diki. Kenapa sih PT KAI Daop 3 khususnya bahkan menjelang Nataru, menjelang Idul Fitri, menjelang hari-hari besar, menjelang rame-rame penumpang mengadakan doa bersama? Ini jawabannya Pak. Ternyata ini bukan kelakuan biasa. Ini adalah kaifiah kelakuan yang dulu dilakukan oleh ulama-ulama, yang dulu dilakukan oleh para wali-wali, yang dulu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ini ayatnya Pak. Wa idza qudiyatis apa namanya? Tadi itu apa ya? Ibadi inni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bil allahum yarsudun. Katakan ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang aku, kata Allah, la inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka, melebihi urat apa nih? Urat leher Pak. Jadi kedekatan kita dengan Allah itu bukan jarak tapi rasa. Saya ulangi, kita deket sama Allah itu rasa. Contohnya gampang Pak, wong bakal lagi demen bagian adok rasane. Iya, mulanya ada lagu siang malam hanya doa yang ku panjatkan, Tuhan lindungilah dia yang ku sayang. Begitu. Satukanlah hati kami berdua selamanya. Wong demen kayak gandul sejeloreng celana Pak. Ya beli, turu mengkurep kayak ning longan, turu miring kayak ning arepan, turu mulma kayak ning wuwungan. Wong demen lu kaseparek. Bukan jarak tapi rasa. Begitulah kita dengan Allah. Maknanya makanya Pak,
wong tua zaman bengen. Ini rahasianya nih. Wong tua zaman bengen, ulama-ulama kiai zaman bengen. Kelingan beli, ilok puasa Pak. Muasani lahire dewe, muasani lahire rabine, muasani lahire anak-anakane. Apa sih Pak? Bapak puasaku Pak, supaya anak rabie kita rumah tanggane enak, anak-anak masa depannya enak. Anaknya pengen daftar polisi, wong tuanya puasa supaya lulus. Wong pengen jadi pegawai negeri, puasa. Coba buktikan, ini Quran. Wong pengen naik pangkat kah? Wis aja nganggu duit paling, puasa coba. Insya Allah, ana jalannya. Saya sudah buktikan, ada beberapa Kapolres yang ngomong sama saya, coba Bapak puasa Pak. Puasa sunnah saja. Puasa Senin, ditambah Bapak lahirnya hari Selasa, ditambah Kemis. Atau seminggu baik. Ya Allah. Sebab doane wong lagi kempong beda karo dongane wong lagi. Percaya boleh? Wong lagi kempong karo wong lagi wareg, beda dongane. Sampai jare Gusti we, pal yastajibuli, mintalah kalian pengaburan kepada saya. Wal yu'minu bi, percayaan kita sia ko priben sih. Wong kualik bokonge, mang saya nih kita dipercaya jare Gusti Allah. Sampean numpak kereta api marani Jakarta. Supir kereta api apa nih? Masinis kenal beli arane sapa uang endi tapi enak turu nih kereta api karena dia yakin begitu naik kereta api saya akan sampai ke Jakarta. Benar beli? Pada kalau rumah bis kah kenal beli supire iku lali coba apa maning karo Gusti. Kesimpulan akhir dengan doa bersama ini mengantarkan kita kepada hajat, moga-moga kereta api terutama wilayah Daop 3 dari mulai Cikampek sampai Songgom ya, sampai Songgom tidak ada kecelakaan, tidak ada musibah tadi itu Pak Kadaop, tidak ada apa namanya aral melintang, bisa selamat dari mulai 18 hari sebelum Lebaran sampai selesai Lebaran. Baik penumpang kereta apinya, terus apa maning? Karyawan pegawai yang melayani mudiknya, terus apa maning? Terutama kendaraan-kendaraan yang melintas di palang kereta yang tidak ada penutupnya atau yang ada penutupnya. Mula kita beluru, anak beli kan penutupnya kok. Tapi anak Pak Ogain kono perapat tidak ada sih. Iya. Ya baka sampai ada sing nyolong ya Pak Ogain kudu dijembrang kupingnya. Kurang ajar sih aku perapat pribit teh bae. Loh, artinya kita doa selamat kabeh. Terutama Bang Toyib nggih. Bang Toyib kudu selamat Bang Toyib ini. Loh, karena 18 hari ya Pak. Loh, kita doakan semoga kita semua di bulan Ramadan ini doanya diijabah, dikabul ayat doa bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhina wa maulana Muhammad. Sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di masjid apa namanya? Al-Basyirah, masjid KAI Daop 3 Cirebon bersama Pak Kadaop, para manajer, para asisten dan semua yang berkumpul di tempat ini yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, menjelang hari besar Islam yaitu hari raya Idul Fitri sehingga terjadi pulang massal. Mereka yang tidak pulang di Januari mungkin pulangnya bersama-sama di hari ini. Ditambah lagi Indonesia telah menganalisa tentang kejadian dunia yang sedang tidak baik-baik saja, adanya perang Iran dengan Amerika dan Israel. Maka ya Allah, berikan kesehatan kepada kami semua, berikan keselamatan kepada kami semua ya Allah, berikan kami kekuatan, umur yang panjang, juga keberanian, juga perjuangan di dalam menjalankan segala tugas dan amanah kami sebagai pegawai kereta api Indonesia. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tasbihana wa tahlilana wa tahussuana wa tadarruana wa tammim taksirona
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala alhamdulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang meriah itu mungkin karena kempong ya. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau masih kurang yang ngundang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.